Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa program studi PGSD yang saya banggakan, sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baik saudara-saudara, sebelum perkuliahan dilanjutkan, saya ingin mendengar quote of the day dari saudara-saudara semua sebagai penyemangat kita untuk hari ini. Jadi nanti nama-nama yang saya absen silakan menyampaikan quote of the day dari masing-masing mahasiswa yang ada di kelas ini. Fadila Rizky. Jangan lupa bersyukur. Oke. Dwi Faradila Fitria. Jangan menyerah karena keadaan, jangan berhenti karena kenyataan. Wih. Jangan menyerah karena keadaan, jangan berhenti karena kenyataan. Mantap. Arum Melanisa. Quote of the day dari saya, berdamailah dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Terima kasih. Rika Alfiana. Jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai lagi. Maulidia. Keraguan lebih banyak membunuh asa daripada kegagalan. Wih. Zaki Trifami. Jangan nyerah dulu, hidup masih seru. Wih. Putri Firnanda. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu inginkan. Oke. Yusni Fira Erni. Genengi dengannya celana lakoni. Kenengena, lakoni lalakna. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami serta menginterpretasi hakikat dan fungsi bahasa. Harapannya, setelah saudara-saudara menempuh perkuliahan ini, saudara mampu memahami serta menginterpretasi hakikat, sejarah, dan fungsi bahasa. Nah, perkuliahan hari ini dianggap berhasil apabila saudara-saudara bisa menginterpretasikan pengertian bahasa, kemudian saudara-saudara bisa mengetahui sejarah bahasa, saudara-saudara bisa menginterpretasikan fungsi kebahasaan dan konsep bahasa Indonesia. Nah, gimana dulu? Satu lagi, pencabutannya. Terserah siapa saja boleh. Oke. Perhatikan baik-baik ya, nanti temannya akan ngobrol nih tentang apa saja. Silakan. Mas siapa? Mas Wahyu. Satunya? Iwan. Baik, Mas Iwan dan Mas Wahyu sudah saling kenal? Sudah? Baik. Dari Batu Putih. Lulusan? Lulusan SMK. Alasan kamu masuk Unika apa? Jauh. Gitu Pak. Oke, kita dulu. Nah, dari percakapan sepasang orang tadi, bukan sejoli ya. Kemudian dari kalimat yang diutarakan atau yang disampaikan, kemudian proses komunikasi yang terjadi, kira-kira saudara-saudara paham tidak maksud dari percakapan tadi ini? Paham ya? Paham. Kenapa saudara paham? Komunikasi sosial. Karena terjadi komunikasi sosial. Ya. Nah, di sini ada Mas Wahyu, kemudian ada Mas Iwan. Iwan.
dua orang yang kemudian terjadi proses komunikasi di antara keduanya itu menggunakan sebuah jembatan atau penghubung yang dinamakan apa kira-kira? Bahasa. Yang dinamakan apa? Yang dinamakan bahasa. Nah, sekarang saudara-saudara kan tahu nih, proses tadi itu namanya bahasa kan ya? Apa menggunakan media yang bernama bahasa nih. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih bahasa itu? Ajukan tangan saya. Yang siap, silakan, Mas Iwan. Alat untuk berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi. Oke, mantap. Ada lagi yang punya pendapat berbeda dengan Mas Iwan? Namanya? Panggilannya Mbak Vivi. Silakan. Bahasa itu alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Bagus sekali dari Mbak Vivi bahwa bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ada yang punya pendapat berbeda dengan jawaban yang di depan? Silakan Mbak siapa? Siapa? Mbak Tri. Hah? Mbak Putri. Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Bahasa itu adalah ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada Mantap sekali. Ungkapan yang mengandung maksud untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini kaitannya dengan bahasa adalah sistem ya, karena tadi saya bilang bahasa itu adalah sistem, berarti sesuatu yang memang sudah ditentukan tidak bisa ditaati lagi. Saya punya tebak-tebakan nih, nasi bebek kira-kira yang enak apanya nih? Bebeknya. Bebeknya? Lah, Ada lagi? nasi bebeknya. Nasi bebeknya? Pak, bumbunya, Pak. Bumbunya? Rasanya? Sambalnya? Piringnya. Piringnya dimakan? Ada lagi? Nasinya, Pak. Hah? Nasinya. Nasinya? Namanya? Sayurnya? Nasi bebek yang enak apanya yuk? Masih belum terpecahkan kuisnya. Nasi bebek. Semuanya. Nggak ada yang enak, Pak. Nggak ada yang enak. Soalnya tidak ada bebeknya. Nasi bebek yang enak apanya? Tetap belum ada jawabannya yang pas. Saya tambahkan nilainya menjadi 5 nih tambahnya. Nasi bebek yang enak nasi dong. Iya, nasi bebek yang enak apanya? Nggak enak soalnya Hah? Huruf B-nya yang enak. Bagus sekali Mbak Vivi. Kalau B-nya tidak ada berarti jadinya nasi Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itu yang dikatakan sebagai sistem, Kak. Sebagai sistem, kalau kalian mau makan bebek, nasi bebek harus lengkap dengan BB-nya, jangan berkurang. Karena nanti bahaya nanti kalau berkurang. Lanjut ya. Paham kira-kira bahasa sebagai sistem? Oke, paham. Lanjut. Ciri yang kedua, bahasa sebagai lambang. Artinya, lambang atau simbol berarti bunyi atau huruf yang mengandung makna tertentu. Makna. Pak, kalau makna Pak boleh Pak? Bukan, ini bukan makna atau makna, bukan. Makna maksudnya arti ya, mengandung arti tertentu. Nah, misalnya ini apa kira-kira? Gambar apa? Kursi. Gambar kursi. Kursi dimaknai benda berkaki 4 berfungsi sebagai tempat duduk, maka disebut kursi. Nah, jadi tidak semua lambang baik itu dalam bentuk bunyi atau huruf atau tulisan itu bisa disebut bahasa kalau tidak memiliki makna. Misalnya saya menyebut keku misalnya, K-E-K-U, ini bisa dibunyikan, bisa dituliskan K-E-K-U. Apakah ini bisa disebut bahasa? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengandung makna. Jadi tidak semua lambang atau bunyi, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk audio atau pendengaran atau suara, bisa dikatakan sebagai bahasa kalau dia tidak memiliki makna. Hasyong misalnya. Kalian mendengar hasyong, H-A-S-I-O-N-G, hasyong. Apakah itu bisa disebut bahasa? Tidak, selama dia tidak memiliki makna tertentu.
tertentu, maka dia tidak bisa disebut sebagai bahasa. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ciri yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Apa artinya? Bahasa dilambangkan dengan bunyi, yakni jenis suara yang biasa dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berupa bibir, lidah, langit-langit mulut, pangkal gigi, dan seterusnya. Nah, pada perkembangannya saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia itu dilambang satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A, B, C. Nah, kemudian untuk membentuk makna dia dirangkai menjadi sebuah kata. Huruf-huruf itu dirangkai menjadi sebuah kata. Tetapi ada bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia itu yang terdiri dari dua huruf, misalnya H. Apa? Khusus. KH. Jadi dilambangkan dengan huruf K dan H. Jadi, tapi dia memiliki satu bunyi bahasa H. Kemudian ngamuk misalnya, ngomong, ngomel. Kemudian apa? Contohnya nyanyi, nyonya, nyamuk misalnya, nyaring, dan apa contohnya? Syahadat, masyarakat, syarat, syukur, dan lain sebagainya. Cantik. Kemudian ciri yang keempat, bahasa itu bermakna. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa selain bahasa itu simbol, tetapi dia harus memiliki makna. Dan yang penekanannya ada di ciri yang keempat, bahwa bahasa itu adalah bermakna. Bahasa tidak sekadar berupa bunyi ataupun lambang-lambang tertulis, tetapi bahasa juga mengandung makna. Misalnya buku terdiri dari simbol BUKU. Apa maknanya? Adalah lembaran-lembaran kertas yang dijilid menjadi satu. Kalau dia tidak dijilid berarti masih belum buku, masih menjadi kertas. Hujan, hujan terdiri dari huruf HUJAN. Apa maknanya? Maknanya adalah air yang turun dari atas yang berasal dari awan yang sebelumnya berasal dari proses penguapan, misalnya. Kemudian ciri yang kelima, bahasa itu arbitrer. Artinya sembarang, sewenang-wenang, mana suka, selalu berubah-ubah. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya ini nih, kalau ini hewan ini hanya patung ya. Kalau hewannya kalau di Madura disebut apa ini? Macan. Dalam bahasa Madura ini disebut macan. Dalam bahasa Indonesia ini disebut harimau. Dalam bahasa Inggris ini disebut tiger. Nah, itu yang dimaksud arbitrer. Jadi mana suka sesuai dengan kesepakatan pengguna bahasanya. Contoh lain misalnya aku. Dalam bahasa Madura bagian kota dan sekitarnya itu sengkok. Bahasa pinggir papas, ada yang dari pinggir papas? Kakek. Ya benar, kakek ya. Ada yang le ya. Ada yang nini untuk perempuan ya. Gitu. Jadi itu yang disebut arbitrer. Mana suka sesuai dengan kesepakatan pengguna bahasanya. Misalnya ada yang dari Pasong-Songan? Tidak ada? Nah, ada yang dari Muntan? Tahu handat? Handat apa handat? Bak ya? Bendanya seperti ini ya. Bendanya seperti ini ya. Bak. Jadi dalam bahasa Muntan, bak ini atau juga bisa disebut ember juga, itu disebut harda. Bergeser ke barat ini disebut seng di Pasong-Songan. Tidak peduli alat bahannya itu dari plastik, kita menyebutnya seng. Padahal antara Pasong-Songan dengan Munten itu berdekatan ya, perbatasan. Setelah Munten baru kemudian Pasong-Songan, tapi menyebut benda yang sama dengan kata yang berbeda. Nah itu yang dikatakan arbitrer, sesuai dengan kesepakatan masyarakat penggunanya. Dipahami ya dari sini ya? Dan konsonan. Pasti dalam bahasa itu pasti terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Misalnya ini huruf vokalnya A,
dan I. Huruf konsonannya adalah R. Misalnya kurus, huruf konsonannya K, R, S. Huruf vokalnya adalah U. Pasti dalam bahasa itu pasti terdiri dari itu. Cuma kadang-kadang penggunaannya aja yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia biasanya tidak lebih dari 2 huruf vokal yang berdampingan. Misalnya nguras, usung, NG itu ya, NG, KH. Tetapi kalau di Polandia malah ini ada 4 huruf konsonan yang berdampingan. Ini bacanya apa nih kira-kira? Kalau ini pemain Jerman nih, ini 1, 2, 3, 4. Schweinsteiger. Tapi kalau di Indonesia tidak ada yang sampai seperti ini ya. Tidak ada. Nah, rata-rata kalau di Indonesia itu memiliki 5 huruf vokal. Apa saja? A, I, U, E, O. Sama dengan di Inggris juga ya. Bahasa Inggris kan juga A, I, U, E, O. Ada yang cuma memiliki 3 huruf vokal. Bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab. Bahasa Arab tidak punya huruf E sama O. Adanya A, I, U. Tapi yang unik dari bahasa Arab itu A-nya bisa A panjang, A sedang, A pendek. I-nya juga sama. I sedang, I pendek, I panjang. U-nya juga sama seperti itu. Jadi itu bahasa memiliki keunikan masing-masing. Kemudian ciri yang ke-10, bahasa itu dinamis. Bahasa terus mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam hal bentuk maupun maknanya. Nah, dulu pada zaman saya tidak ada yang namanya istilah update status. Tidak ada ya, karena dulu tidak ada Facebook pada zaman saya sekolah. Nah, sekarang ada update status, Insta Story misalnya. Kemudian ada selancar, ada browsing yang padanannya dari browsing misalnya. Ada unduh padanannya dari download. Ada unggah padanannya dari upload. Nah, ini yang dikatakan dinamis. Bahasa itu terus mengalami perkembangan. Jadi bahasa bisa saja bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ciri yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Perbedaan konteks pemakaian serta latar belakang penggunanya menyebabkan bahasa itu bervariasi. Nah, karena itu ada 4 variasi bahasa. Yang pertama adalah ragam. Ragam adalah variasi bahasa yang terjadi karena perubahan situasi dan kondisi. Misalnya ketika saudara-saudara dengan atasan tidak mungkin dong berbahasa menggunakan lo gue. Pak, lo mau kemana Pak? Misalnya. Kalau misalnya kalian tanya ke saya, Pak, lo mau ngajar enggak Pak? Sekarang. Kamu siapa namanya? Wahyu Pak. Oh, langsung E. Kenapa? Karena itu dianggap tidak sopan ya. Di situasi resmi saudara-saudara seperti itu tidak sopan. Tetapi ketika dengan temannya mau lo gue N terserah. Itu namanya ragam. Kemudian ada ideolek. Ideolek itu adalah variasi bahasa yang memang karena kecenderungan pribadi pemakai bahasanya. Misalnya Pak Karno nih. Pak Karno kan biasanya tidak bisa bilang kan. Biasanya bilangnya kan. Pak Karno, Pak Harto, kemudian Pak Ma'ruf Amin kemarin yang memberikan yang datang ke sini mereka tidak bilang kan, tapi kan. Termasuk SBY juga. Termasuk Bung Tomo misalnya. Bung Tomo. Kita coba saksikan contoh video-videonya mereka. Apakah benar mereka tidak bisa bilang kan?
Kurang jelas Pak. Ya. Nanti dan kami dari Kota Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati bendera. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Persatukan. Kita coba saksikan pidatonya Bung Tomo yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Sangat. Yang kedua, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Dengan bahasa kita bisa mengekspresikan diri kita. Misalnya kita dalam keadaan sedih, patah hati, baru diputuskan sama pacar kita. Lalu tiba-tiba kita meraung-raung, menangis, mengambil kertas sambil menulis lirik lagu. Ku merasa telah kehilangan. Jadi dengan bahasa ternyata bisa mengekspresikan diri kita. Atau kita membuat puisi. Dengan bahasa kita bisa membuat puisi. Misalnya pada contoh ini. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk Benar kan kalau ini kan? Instagram biasanya. Mata luka. Aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan pantang rindu dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 anak air yang pecinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saudara-saudara? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saudara-saudara, barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan bahasa di dunia menjadi berbeda-beda? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita dalam menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di era revolusi industri? Silakan saudara-saudara bisa tulis jawabannya pada selembar kertas sesuai dengan pemikiran saudara-saudara. Iya, masalah? Rudi mas. Mas Rudi, itu kan Mas Rudi. Ada kan? Untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi ya, mungkin jawabannya sangat simpel aja. Apa yang menyebabkan bahasa di dunia berbeda-beda? Karena latar belakang negara dan budaya-budaya karena latar belakang negara dan budaya-budaya yang berbeda pada zaman dulu atau budaya yang dibawa oleh nenek moyang kita.
otomatis kan berbeda-beda ya. Mungkin hanya itu. Dan nomor 2 juga Pak. Ya. Untuk nomor 2, bagaimana upaya kita dalam menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di era revolusi industri. Menurut saya upaya kita itu supaya menjaga keberlangsungan bahasa ini untuk memperkuat pendidikan bahasa dan sastra yang ada di Indonesia, terus mengembangkan potensi bahasa di dunia maya maupun di dunia nyata, dan menggunakan bahasa baku ketika kita berkomunikasi sesama manusia atau teman. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, barangkali ada yang mau disanggah dari jawaban? Ya, silakan. Menyangga yang kedua Pak. Menyangga pertanyaan yang kedua, oke. Baik. Menurut saya upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia itu sendiri, kita perlu melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri dengan mengajarkannya kepada generasi muda. Karena manusia itu bergenerasi. Jika pemahaman bahasa Indonesia hanya berhenti di generasi tua, maka kita akan kehilangan eksistensi bahasa Indonesia, utamanya di era revolusi industri. Untuk itu, edukasi pentingnya pemahaman bahasa Indonesia itu kepada generasi penting dilakukan. Karena dengan begitu, bahasa Indonesia tidak kehilangan eksistensinya di era revolusi industri. Begitu pula sebaliknya, generasi muda juga perlu meneruskan pemahamannya mengenai bahasa Indonesia ke generasi selanjutnya, sehingga eksistensi bahasa Indonesia masih tetap kuat walau zaman sudah berganti. Oke. Tambahan yang silakan banyak tambahkan, artinya enggak? Dengan jawaban Mas Yudi. Mas Rudi berarti setuju. Yang lain itu, misalnya dengan menggunakan bahasa baku ketika berbicara dengan dalam aktivitas sehari-hari, setuju berarti ya? Tambahan, menambahkan. Oke, ada yang tidak setuju lagi dengan jawaban Mas Rudi? Saya mau tanya ke Mbak Ibu, eksistensi itu apa? Eksistensi itu ke apa ya? Suatu eksistensi itu apa ya? Keberadaan Keberadaan dari bahasa. Keberadaan dari bahasa Indonesia, maksudnya seperti itu. Keberadaan bahasa Indonesia. Oh, paham ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa bahasa itu adalah simbol, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan, dalam bentuk audio atau suara, yang memiliki makna yang berfungsi untuk media komunikasi, kemudian ekspresi diri, ungkapan jati diri, dan sarana adaptasi dan integrasi sosial. Ciri-ciri berbahasaan itu ada 12 seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan semoga dengan memahami apa itu bahasa, kemudian apa itu ciri-ciri bahasa, kemudian apa juga fungsi bahasa, menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus memberikan kebaikan terhadap perkembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Nah, yang lain lagi dari itu, saudara-saudara, harapan saya juga tetap kita menjadi orang-orang yang kreatif dan produktif. Kreatif artinya bagaimana kita bisa menggunakan bahasa, termasuk cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kelasnya luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.